menurut you nih sebagai golfer, mahal kan main golf? Tapi di golf 15 menit jadi gitu. Bisa jadi. Salam Golf CIP. Selamat siang. Saat ini kita ada di podcast CIP lagi. Gabung lagi, diskusi lagi, ngobrol lagi. Ya, ngobrol ngaror ngidul kita. Dan ada Pak Ketua, ada Pak Waketum. Saat ini sudah mulai mendekati acara golf. Kita berharap teman-teman semua saling mendukung, saling mensupport. Nah, bagaimana Pak Ketua untuk acara golf kita hari ini, nanti nih? Acara golf kita rencana tanggal 29. Rencana itu hari Minggu, biasanya hari yang sangat peak. Dan kita coba lakukan acara ini dengan tidak biasa-biasa saja. Kita coba acara ini sebisa mungkin, semeriah mungkin. Jadi supaya golf kita ini punya kesan bahwa kita tidak hanya mengadakan acara, sekedar acara itu ada, tapi acara itu memang benar-benar kita inisiasi dengan baik, dan kita ingin sukseskan acara ini tidak cuma untuk CIP, gitu kan, tapi juga untuk komunitas maritim di Indonesia, terutama untuk para pecinta-pecinta golf yang ada di Jakarta dan sekitarnya, atau Indonesia pada umumnya. Kira-kira. Oke, Pak Joko, ini kebetulan nanti juga aktif kan di acara. Iya. Sebagai waketum di CIP, anggapan market kita di luar nih untuk masalah golf seperti apa ya? Karena kan ini bukan yang pertama kali, udah yang mau ke-11. Tentunya juga sebagai golfers, melihat situasional yang ada, peminatannya, di tempatnya tentunya apalagi. Wah, ini kita rencananya mainnya di Bogor, itu. Coba kira-kira Pak Waketum gimana kira-kira Pak? Oke. Tema untuk kali ini itu happy and healthy. Oke. 11 tahun CIP Golf Turnamen. Hanya dalam acara ini yang mungkin kita akan capai itu adalah healthy dulu, kesehatan. Nah, itu yang target kita, happy and healthy. Jadi peminat itu memang cukup luas, dari customer yang mungkin juga ada dari instansi-instansi pemerintah dan instansi swasta, itu semua cukup mendukung untuk acara ini. Dari tahun ke tahun memang banyak dukungan dari mereka, dan mereka cukup support untuk acara-acara ini. Dan yang penting adalah bahwa acara ini itu dari CIP untuk CIP, gitu. Dari kita untuk kita. Jadi misalkan nanti ada pun keuntungan atau ada kelebihan di situ pun akan masuk ke kas CIP, bukan untuk pengurus atau panitia. Pak Ketum, dari AIP untuk AIP ke CIP, mau apa moto yang memang bagus gitu. Cuman kan sebagai golfer nih, Bogor Raya gitu loh, keren banget kelihatannya nih nanti mainnya nih. Mainnya mudah-mudahan keren. Kan
Suhu. Karena masalahnya Bogor Raya itu identik dengan pemandangan yang indah, mainnya lurus, datar, orang tua bisa jalan, tidak terlalu naik turun juga kan untuk masalah kontur daripada lapangan. Ya salah satunya memang yang katanya dibilang KD lah kan itu. Tapi tentunya permainan golf kita ya semakin nyaman, enak, seperti yang dengan moto permainannya happy and healthy tentunya kan. Ya. Nah itu Bogor Raya gitu loh bro. Ya kita sebagai golfers tahu lah. Nah, yang penting paling enggak di awal itu happy, gitu kan. Jadi dari yang kita tahu ya, kebanyakan golfer itu panjang umur. Ya ketawa terus loh. Ah ya, karena happy, gitu kan. Panjang umur dan bisa main golf, berarti mereka juga healthy. Gitu. Jadi ini Bogor Raya satu lagi, gitu kan, ini satu course yang lumayan bergengsi, satu course yang lumayan besar dan memang yang bagus, meskipun mungkin kita bisa bilang ini kelas menengah, gitu kan. Ya mudah-mudahan saya bisa main bagus. Iya. Nggak usah berharap no hole in one, harus to the pin aja. Yang penting kering-keringnya menang. All in one, kering-keringan. All in one tuh mungkin ya contohnya saya adalah main golf udah lama tapi nggak tahu berapa kali. Karena ada orang yang baru main golf nggak bagus juga mainnya. Kamu ada dapat all in one. Nah ini pengalaman. Nah, ini pengalaman saya. Belum boleh Walaupun hampir, itu udah buat kita dapat dulu. Iya. Itu minimum healthy ya. Minimum bersih lah ya. Minimum bersih kan. Ya bersih 3 hole lagi ya. Dapat lagi kan. Itulah yang kenapa sih golf itu selalu dibilang healthy? Karena kita memang bisa ketawa, bisa menikmati golf, bukan kita berbicara masalah uangnya, tapi dapat 50.000 di golf itu lebih bahagia daripada dapat 50 juta di luar sana. Bisa jadi. Ya golf itu, keindahan golf itu kan ketika kita bisa sekali pukul dan kita bisa pandang bolanya lurus sesuai aplikasi, sesuai keinginan, gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu, itu keindahannya udah nggak bisa diukur dengan uang, gitu kan. Iya. Jadi kita golf itu ini sayangnya juga ini kita terlibat golf ini setelah usia sudah menginjak 40-an, gitu kan. Harusnya lebih muda lagi, tapi alhamdulillah sekarang ini kayaknya antusiasme anak-anak muda di golf juga lumayan banyak, gitu kan. Jadi mudah-mudahan saya rasa mereka akan bisa lebih baik lagi. Yang jadi repot kalau jadi saingan kita nanti. Enggak, untuk golf itu memang golf itu selain daripada olahraga, kita berolahraga, tentunya juga kita belajar bernegosiasi. Kita semua banyak yang dapat kita pelajari di golf. Itu masalah. Karena siapapun yang main, tapi kalau misalkan dia tidak, karena hati kita lawan hati. Bukan lawan kiri kanan kita atau satu flat kita, tapi kita lawan diri kita sendiri. Belum tentu pada saat kita baik main hari kemarin, hari ini kita baik. Karena ada pemikiran, ada apa. Dan untuk kehidupan kita, apalagi yang kita ini di darat dalam berbisnis ya, gitu bagus sekali kita lihat. Tapi kan di golf itu tim yang kita juga lihat. Nah sekarang tentunya ini digobar-gober ada, ini digobar-gober ada, kita dijangkar juga ada. Itu yang perlu lagi ya kita kembangkan lagi. Kita main bersama orang tua di sana, teman-teman kita di sini, itu yang harus kita kembangkan. Dan saya sih berharap dengan adanya turnamen ini semakin akrab, semakin terbuka untuk masalah bisnis dan segala macam. Kira-kira apakah akan terus berlanjut sampai kapan ini?
turnamen-turnamen ke depannya, Pak Ketua? Harus ada selama masih ada lapangan golf, gitu kan. Jangan sampai terhenti. Mungkin ke depan akan lebih banyak inovasi-inovasi lagi, gitu kan. Anak-anak muda ini kan jagonya inovasi. Jadi ke depan mudah-mudahan mereka bisa berinovasi lebih baik lagi dan terus kita kembangkan, kita juga cari alternatif lain selain golf, gitu kan. Golf ini kan satu komunitas, satu komunitas, dan golf itu kadang bukan sekedar hobi, bukan sekedar hobi, tapi juga ada namanya kegilaan. Ya, ketagihan. Jadi golf itu antara dua, either penasaran atau frustrasi. Mau ngebalikin yang itu. Antara penasaran dan frustrasi. Kadang hari ini kita main bagus, kita rasanya kita sudah hebat, begitu besok saya mainnya jelek ya, gitu kan. Kemarin bagus, hari ini kan jelek, gimana? Kita ngotot lagi, main lagi, kita kembali lagi ke performance, gitu kan. Tapi tiba-tiba jelek lagi. Nah, main golf itu kenapa harus terus? Ada satu filosofi kalau menurut saya. Di golf itu kan orang perlu jujur. Jujur, karena kalau tidak jujur, kita akan tidak dipercaya oleh teman-teman yang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, don't make mistake. Atau minimize kesalahan. Correctly. Ya kan? Tapi begitu ada satu kesalahan, lekas kita perbaiki. Ya kan? Lekas kita perbaiki, arahkan kepada jalan yang benar, gitu kan. Atau kalau kesalahan itu tidak bisa diperbaiki, terima hukuman. Terima hukuman. Selanjutnya terus berusaha mencapai goalnya, yaitu hole, gitu kan. Kalau di sini di satu hole itu kita mencapai goalnya itu dengan berkali-kali pukulan, gitu kan. Setelah itu kita akan ganti hole. Pada saat ganti hole, sudahlah, lupakan yang kemarin, gitu kan. Lupakan yang sudah-sudah. Kita berusaha di sini untuk mencapai value atau nilai atau skor yang lebih baik. Nah, itu ada filosofi kehidupan. Ya, filosofi kehidupannya ya sama di kehidupan, di bisnis, di tempat kuliah. Karena setiap hari pasti akan berubah situasinya. Betul. Karena di hall 1 mungkin kita bisa par. Tapi belum tentu di hall 2 kita bisa par karena merasa yakin di hall 1 bagus, hall 2 bagus. Ya, ini dia. Itu ya seperti itulah kehidupan juga kan. Nah, ini terjadi kemarin aku dibilang Jumawa. Akhirnya main lagi kena bantai. Jadi di golf salah satu permainan yang hukumannya langsung diterima. Diijabah. Itu salah satunya. Jadi kita main jelek ya langsung dapat hukuman di situ. Nggak nunggu nanti, tapi langsung di situ. Kalau itu kita main jelek, kita main pikirannya jelek, langsung kalau jadi kan hukumannya terjadi. Tapi kalau kita ngelihat golf itu dibilang olahraga mahal. Nah, saya golfers. Saya sih beranggapan itu bukan olahraga mahal. Semuanya olahraga bisa dianggap mahal kalau misalkan dari alat, misalkan alatnya ininya mahal. Tapi kalau bisa kita bandingkan juga kayak main sepeda juga mahal, main bola juga mahal, lihat darinya. Tapi menurut you nih sebagai golfer, mahal kan main golf? Mahal relatif. Artinya tergantung dari ininya kita. Seperti kita hobi
motor itu bisa lebih mahal. Hujanan kepanasan gitu. Hobi banget sih kayaknya. Bisa lebih mahal ya, makanya. Jadi tergantung rela yang mandang ini siapa. Tapi bagi golfer itu nggak mahal. Ya. Mungkin dari rider itu mahal. Ya. Kita pun sama. Golfer melihat rider mahal. Ya. Ya. Jadi mahal tidaknya itu relatif. Oke. Nah itu sebenarnya makanya relatif yang kita sebut. Sama lah seperti kita di kehidupan juga maupun sewaktu kita di Taruna sana. Ada kemungkinan Taruna bisa golf. Ya, why not? Bisa saja, gitu kan. Kalau memang merasa sudah dilatih golf dari kecil, kan kalau yang orang tuanya emang care dengan golf, suka dengan golf, biasanya kan sudah melatih anak-anaknya dari kecil untuk latihan golf. Akhirnya begitu jadi pelajar mungkin taruna atau mahasiswa, mereka ingin berkecimpung ya bisa saja seperti itu. Keuntungan apa lagi sih di golf yang kita dapat buat junior kita yang baru lulus atau mungkin baru berkecimpung di perkantoran? Apakah itu golf itu sangat membantu untuk mereka nanti ke depan? Ya, jadi pekerjaan atau bisnis ya kan itu nggak melulu cuman sekedar di depan komputer. Apalagi sekarang sudah banyak teknologi atau AI, ya kan? Jadi bagaimanapun juga terciptanya kelancaran satu pekerjaan, terciptanya kelancaran satu bisnis, adanya human touch. Nah, human touch ini banyak. Makanya kalangan apa ya yang sudah mulai memasuki dunia usaha atau dunia eksekutif, mereka kenapa suka golf, gitu kan? Karena di sana banyaknya komunitas yang berkumpul, gitu kan, yang ada keterkaitan dengan pekerjaan dan lain-lain, sehingga ada human touch di sana. Semua pekerjaan, semua bisnis, semua usaha pasti ada obstacle, ada ganjalan, ada tantangan, ada rintangan dan lain sebagainya. Tapi segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Jadi di golf juga kita dilatih harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan partner kita, dengan lawan kita, dan lain sebagainya. Jadi lawan di lapangan golf itu ya sebenarnya adalah bukan lawan, tapi ya partner, gitu kan? Karena di lapangan golf kita tidak cuma sekedar melulu pegang stick lalu pukul bola, tapi kita ada ngobrol, ada hal-hal segala macam yang kita bisa diskusikan, gitu kan, perihal pekerjaan. Mungkin salah satunya itu. Jadi kasarannya kalau kita di kantor ngobrol di belakang meja bisa berjam-jam, tapi di golf 15 menit jadi gitu. Bisa jadi. Bukan kalau di kantor gitu. Kita ngobrolinnya golf, gitu kan. Tapi kalau di lapangan golf kita ngobrol kerjaan. Sebagai bisnis gimana kira-kira? Sedikit tambahan. Jadi sebenarnya ada dua di golf itu. Pertama itu eksternalnya itu ya itu tadi. Kita melatih untuk komunikasi, pergaulan, terus juga mental. Jadi di golf itu tidak memandang status. Artinya ada yang sudah pejabat, ada yang sudah memiliki pangkat dan lain-lain. Tapi pada saat kita main sama-sama teman. Bisa meledek-ledekin lagi. Bisa ceng-cengan ya. Di situ
integritas, kejujuran dan Kejujuran. ya. itu internal. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari Immanuel. Karena Immanuel itu permainan kelompok, bukan sendiri. Jadi kita ada pengaruh dari luar juga, pengaruh dari lawan, lapangan, dan lain-lain. Ya, Ya, jadinya personality-nya kita juga dibutuhkan. ya, Itu pasti. ya lagi. Nah, itu jadi tidak tertutup juga dong junior-junior nih yang baru pada lulus untuk bermain. Karena di situ juga bisa mengembangkan networking ya. Why not? Makanya saya bilang why not. Jadi saya justru menyesal kenapa saya nggak golf dari muda dulu. Harusnya lebih muda lagi gitu. Nah. Sudah main golf. Kan yang ngajarin ini. Ini satu oke. Iya. Ini salah satu apa namanya kegiatan yang memang kita berkumpul bersama-sama di nanti yang akan kita laksanakan tanggal 29 September di Bogoraya. Ini sangat penting. Ini bukan sangat penting. Dalam arti ini adalah sesuatu yang perlu kita gaungkan bersama. Sebagai pebisnis, juga sebagai ketua umum dan waketum, hal-hal yang seperti inilah yang kita harapkan. Kebersamaan, kita buka networking dengan adanya golf. Juga untuk junior-junior yang di luar sana yang memang punya keinginan untuk bergabung, di sini ada waketum kita Pak Joko yang bermain golf di semua tempat kayaknya. Ya kan? Semua juga. Pak Ketum di sini juga sudah keliling di Indonesia ini. Dan berharap junior-junior kita di luar sana juga bisa hadir. Dan di golf itu bukan hanya pemain yang bisa hadir kan? Ya. Boleh siapapun juga hadir. Apalagi di acara yang nanti tanggal 29. Mungkin Pak Ketum bisa undang juga semua junior-junior kita. Tanggal 29 ini junior kita, teman-teman bisnis kita untuk hadir. Ya, monggo Pak Ketum. Jadi golf ya tidak hanya sekedar pemain golf nanti turnamen nanti memang. Jadi kita kalau ada alumni-alumni yang ingin juga hadir meskipun tidak bermain golf, monggo gitu. Ya kan? Kalau kata orang Jawa bilang silakan Acara kita ya, jadi kita paling tidak di sana jadi ajang kumpul kita juga. Ya. Saya juga tadi bicara sama ini kalau berkenan kita mau juga kirim undangan ke Pak Menteri, gitu kan? Pak Menteri Perhubungan. Tadi katanya Pak Menteri nggak main golf, ya nggak apa-apa lah. Pak Menteri nggak main golf, paling nggak bisa ikut kumpul sama alumni. Mudah-mudahan aja beliau berkenan untuk bisa hadir gitu kan, dan ini bisa menambah euforia kita. Kalau euforia kita bahwa CAIP punya eksistensi karena di dunia maritim, CAIP juga siap berkontribusi di semua lini, terutama di dunia maritim. Kira-kira seperti itu. Pak Joko, untuk di luar sana mungkin untuk yang untuk tanggal 29 September ini. Ya kami menyampaikan acara kita bersama CIP Golf Turnamen untuk senior dan junior yang mau ikut silakan daftar ke pengurus. Flyer-nya sudah ada ada running tag-nya ya. Dari running tag silakan daftar langsung bayar. Ada early bird-nya juga. Early bird itu lumayan, ada 300.000 diskon. Seperti itu. Tandanya juga bukan hanya untuk komunitas CIP, tapi komunitas golf dari sekolah yang lain, dari perguruan tinggi yang lain, kita sangat welcome untuk ikut di golf ini. Golf tanggal 29
September 2024 di Bogor Raya. Kita akan mulai tee off jam 7 pagi. Pak Ketua, terakhir Pak Ketua, apa sih yang nanti didapatkan nanti di golf ini? Ini berat ini. Hadiahnya ada apanya nih? Selain hadiah, selain siapa yang akan datang, tentunya kan harus ada ininya juga. Ya, paling tidak ada Grand Lucky Draw, Tidak, motor. Grand Motor, Lucky ya? Draw-nya motor, Hmm. ya kan? Oke. All in one-nya, ini all in one-nya yang sangat menantang. Bus, apa tuh? Ya, ada Hyundai Palisade. Wow, gila, keren tuh, keren. Kan, ini, Jadi bukan Sintayong doang yang dapat ya, di golf juga bisa dapat. oh bisa. Kalau dari situ terus juga ada keterampilan lain seperti ya normalnya kayak ada All in one, pin. terus longest drive seperti itu dan hadiah-hadiah skor-skor unggulan Oh, oke. kayak gitu kira-kira. Oke, terima kasih semuanya. Ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita kumpul-kumpul dan semua segala macam. Top kita semuanya. Oh, jangan lupa juga ya dilihat Like and subscribe-nya. subscribe. Nah, itu. Yang penting. Nah, itu yang penting. Oke. Demikian yang bisa kita podcast hari ini. Mudah-mudahan sangat berguna untuk kita semua. Salam sports.